Pernahkah kamu berkata, nanti saja, atau besok aku mulai? Kita merasa masih punya banyak waktu, kita pikir tak ada yang perlu dikejar. Tapi tanpa sadar, kebiasaan kecil ini perlahan mencuri mimpi dan masa depan kita. Di zaman serba cepat ini, di mana 1 detik bisa hilang hanya karena notifikasi. Kita kerap lupa bahwa waktu bukan sekadar angka yang bergerak di jam. Waktu adalah penentu nasib. Yang menghargainya, naik ke puncak. Yang menyia-nyiakannya, terjebak dalam penyesalan. Kalau kamu tidak ingin kesempatan hidupmu hilang begitu saja, dengarkan kisah ini baik-baik. Ini bukan sekadar cerita, ini pengingat sebelum segalanya terlambat. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki yang selalu menunda setiap tugas, setiap janji. Selalu dia bilang, nanti. Lambat laun, dia tertinggal dalam pelajaran, dan kehidupannya mulai kacau. Orang tuanya, gurunya, semuanya sudah mencoba menasihati, tapi dia mengabaikan semuanya. Dia hidup seolah waktu akan selalu menunggunya, hingga suatu hari, datanglah seorang kakek bijak ke desanya. Orang-orang menyebutnya penjaga waktu, karena katanya, dia bisa membuat orang sadar akan nilai waktu yang sesungguhnya. Anak itu, yang sudah mulai merasa frustasi dengan dirinya sendiri, memberanikan diri mendekat. Dengan mata yang sayu dia berkata, "Kakek, aku merasa kalah. Teman-temanku sudah melangkah jauh, aku tertinggal. Aku ingin berubah, tapi aku tidak tahu bagaimana." Kakek itu tersenyum, menatapnya penuh kasih, lalu berkata, "Nak, kamu tersesat, karena kau tak pernah bersahabat dengan waktu. Biarkan aku bercerita sesuatu. Dahulu kala, ada seorang pemuda yang sangat pemalas. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang raja yang murah hati. Sang raja berkata padanya, 'Aku memberimu izin mengambil emas dan permata dari istanaku, sebanyak yang kamu bisa, hingga matahari terbenam. Setelah itu, pintunya akan ditutup selamanya.' Pemuda itu sangat senang, tapi saat hendak berangkat, dia merasa lapar. 'Makan dulu saja,' katanya. Lalu setelah makan, dia merasa mengantuk. Tidur sebentar, masih lama juga mataharinya. Dia tertidur, dan saat bangun, siang sudah lewat. Panik, dia bergegas. Tapi cuaca panas membuatnya memilih berteduh, angin sejuk membuatnya tertidur lagi. Saat ia membuka mata, langit telah gelap, dia lari ke istana. Tapi pintu sudah tertutup rapat. Dia menangis, bukan karena nasibnya buruk, tapi karena ia menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan. Kakek itu menatap anak itu lagi, dan berkata, "Banyak orang hidup seperti pemuda itu. Mereka menunggu saat yang tepat, yang tak pernah datang, padahal waktu yang paling tepat adalah sekarang." Anak itu terdiam, tidak ada lagi alasan, tak ada lagi penyangkalan. Hari itu, dia pulang ke rumah dengan tekad baru. Dia mulai mengatur jadwal, menyelesaikan tugas, dan memprioritaskan yang penting. Perlahan, nilainya membaik, teman-temannya mulai menghargainya, ia mulai bangga pada dirinya sendiri. Dan kamu tahu, dia bukan menjadi orang yang sempurna, tapi dia menjadi orang yang bergerak, yang tidak lagi diam, yang memilih bertindak. Meski kecil, setiap hari, kita sering lupa bahwa waktu adalah harta paling mahal yang kita miliki. Lebih dari uang, lebih dari emas, karena waktu tidak bisa dibeli kembali. Seorang orang tua pernah berkata, yang menyia-nyiakan waktu akan menangis saat menyadari betapa berharganya setiap detik. Tapi sayangnya, kesadaran itu sering datang terlambat. Dan pepatah bijak pernah berkata, jika kamu menghargai waktu, waktu akan mengangkatmu. Tapi jika kamu mengabaikannya, waktu akan meninggalkanmu. Mereka yang sukses bukan selalu yang paling pintar, tapi mereka yang tahu kapan harus mulai, dan tidak menunggu sempurna untuk bergerak. Gunakan waktumu dengan bijak. Habiskan untuk keluarga, untuk belajar, untuk tumbuh. Karena hidup yang bermakna bukan soal berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita menggunakan waktu yang kita punya. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa beri tanda suka dan tuliskan komentarmu. Cerita seperti ini bisa membuka mata banyak orang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap bersyukur, tetap berjalan, karena hidup ini milik mereka yang tidak berhenti melangkah.